Baik, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari siang, ini Pak. kita akan diskusi Siang, tentang Pak. Siang, Pak. biodiversitas. Tentang biodiversitas, ini materi terakhir sebelum kita melaksanakan UTS. Baik, yang pertama itu adalah istilah biodiversitas itu kalau di bahasa Indonesia kan kita kenal dengan keanekaragaman hayati. Jadi ada dua kata, ada bio itu makhluk hidup atau hayati dan diversitas atau keanekaragaman. Kemudian konsep ini pertama kali dicetuskan oleh namanya si Lovejoy tahun 1980. Ya, mungkin belum ada lahir ya. Oke, sejatinya karena dia keanekaragaman, maka nanti istilah keanekaragaman hayati ini adalah variabilitas. Jadi keanekaragaman hayati ini bisa diartikan atau biodiversitas ini bisa diartikan variabilitas di antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk sumbernya itu dari laut, dari daratan, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan biodiversitas. Oke, biodiversitas ini sendiri atau bahasa Indonesianya keanekaragaman hayati menunjukkan banyak variasi morfologi, anatomi, dan genetik. Nah, morfologi ini yang tampak. Jadi kalau kita, wajah kita yang secara, misalnya si Reja melihat Putri itu dari luar, itu namanya morfologi, yang tampak dari luar. Tapi kalau anatomi, kalau kita belah tanaman, itu misalnya batang ubi kayu, kalau kita belah dua, di dalam itu ada putih-putih seperti busa, itu namanya anatomi. Jadi kalau morfologi struktur luar, anatomi struktur dalam. Jadi genetik ini adalah yang terekspresikan, baik itu sifat ataupun yang lainnya. Jadi kalau cerita biodiversitas, kita cerita morfologinya, anatominya, dan genetiknya. Kira-kira begitu ya. Oke. Berikutnya, karena biodiversitas itu menyangkut tentang keanekaragaman makhluk hidup, maka nanti ada tingkatan biodiversitas namanya. Masih kedengaran suara saya ya? Masih kedengaran, Pak. Oke. Karena kompleksitas dari biodiversitas, maka ada dikecilkan namanya tingkatan biodiversitas. Yang pertama itu adalah tingkatan dalam ekosistem. Oke.
Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kumpulan spesies di area tertentu yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi ingat ya, kumpulan spesies. Berarti bisa lebih dari satu spesies. Spesies itu misalnya harimau itu satu spesies, kucing itu satu spesies. Tapi kalau kumpulan kucing itu namanya populasi kucing. Jadi populasi adalah kumpulan satu spesies. Jadi kalau istilahnya kalau di populasi manusia berarti spesiesnya cuma satu, manusia, tapi terdiri dari banyak manusia. Itu namanya populasi. Jadi kalau ekosistem itu himpunan spesies. Ada lebih dari satu spesies yang hidup dan saling berinteraksi dalam suatu daerah. Oke, nanti karena dia dalam satu daerah, dia bisa berinteraksi. Interaksi ini bisa dalam bentuk predasi, bisa bentuk kompetisi dan lainnya. Predasi ini saling menjatuhkan, saling menghukum atau berantam. Kalau berkompetisi juga bisa juga saling bermutualisme, saling menguntungkan. Contohnya yang predasi ini misalnya apa itu kalau di film-film ya, di antara harimau memakan kijang atau zebra. Kalau kompetisi sifatnya itu ada dua spesies makhluk hidup berkompetisi misalnya memperebutkan wilayah. Biasa ini singa dengan harimau misalnya. Atau singa dengan singa merebutkan betina. Itu kompetisi. Kemudian kompetisi dalam memperebutkan makanan. Itu kalau kompetisi. Kalau mutualisme, konsepnya itu adalah saling menguntungkan. Kalau di buku-buku SMA dulu masih ingat dengan kerbau dengan yang menempel di badan kerbau. Kalau masih ingat, itu konsep mutualisme atau saling menguntungkan satu dengan yang lain. Oke, itu pengertian dari ekosistem dan apa yang terjadi di dalam ekosistem. Kemudian ekosistem itu adalah area geografis di mana tanaman, hewan, dan organisme lain serta iklim dan bentang alam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Di dalam ekosistem itu ada namanya faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik itu yang hidup-hidup. Faktor abiotik itu yang mati-mati. Jadi kalau suatu ekosistem itu ada faktor biotik dan ada faktor abiotik. Kalau biotiknya itu ada hewannya, ada tanamannya. Kalau yang abiotik itu batu, suhu, kelembapan. Jadi faktor-faktor ini mempengaruhi semua spesies yang berada dalam satu ekosistem. Kalau masih ingat cerita kepunahan, ada beberapa jenis hewan yang punah karena suhu dalam ekosistem itu. Itulah membuktikan bahwa suhu berpengaruh terhadap ketahanan organisme dalam satu ekosistem. Kelembapan, kadar air. Jadi faktor-faktor itu mempengaruhi kemampuan hidup dari satu spesies. Contohnya manusia. Manusia kan ini faktornya ini. Kalau manusia dalam suatu lingkungan, kehidupannya itu ada di situ kompetisi, kemudian ada predasi, kan itu tidak nyaman. Mengakibatkan manusianya itu mengalami ketidaknyamanan dan berusaha keluar dari ekosistem itu, bermigrasi. Kemudian ada suhu. Suhu ini berpengaruh terhadap misalnya tanaman.
Tanaman itu ada yang bisa suhunya panas, ada yang nggak bisa kena panas. Contoh lah kita kalau menanam tanaman di rumah, ada tanaman yang bisa kena sinar matahari langsung, ada yang tidak bisa kena sinar matahari langsung. Contoh tanaman hidroponik misalnya, tanaman hidroponik itu tidak bisa langsung di bawah sinar matahari, dia akan mengalami kelayuan. Maka dibuatlah oleh petani hidroponik alasnya di atapnya, tapi tidak tertutup. Itu faktor suhu yang mempengaruhi dalam spesies dalam sebuah ekosistem. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau terjadi perubahan ini, itu yang tersebut tadi migrasi, pindah. Jadi misalnya nih ya, dulu kalian masuk misalnya 30 orang. Nah, karena berbagai faktor di dalamnya selama perkuliahan UTS ini dengan 6 tugasnya, kali berapa mata kuliah, totalnya berapa, kemudian ada yang tidak tahan sehingga melakukan migrasi. Itulah akibat dari faktor tadi itu. Jadi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap ketahanan sebuah spesies. Baik, kemudian nanti kalau ekosistem itu banyak contohnya, misalnya. Jadi kalau di Indonesia bagaimana? Contoh ekosistem itu misalnya ekosistem mangrove. Maka tanaman yang hidup di situ adalah tanaman yang mempunyai kemampuan hidup dalam keadaan kondisi lingkungan yang punya kadar garam tinggi misalnya. Kemudian punya sistem perakaran yang kuat. Karena kalau mangrove biasanya tepi pantai. Punya kadar garam tinggi, tahan akarnya dihempas ombak, kan gitu ya. Maka yang bisa hidup di situ adalah spesies-spesies yang punya ciri seperti ini. Kalau dia tidak punya ciri ini, maka dia akan mengalami kematian. Jadi gitu. Jadi kalau kalian tidak punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap misalnya yang 6 tugas tadi, maka akan terjadi kepunahan misalnya. Keluar sebelum waktunya. Kalau keluar dari kampus kan biasanya sarjana ya kan, karena tidak tahan, tidak bisa beradaptasi, maka keluar sebelum waktunya. Dengan ekosistem yang seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya, bagaimana dengan kondisi ekosistem di Indonesia? Siapa yang minggu lalu pergi ke pantai, biasanya lihat mangrove ya? Tahu mangrove kan? Tahu, Pak. Tanaman pinggir pantai. Bukan kelapa Tahu, ya, Pak. mangrove. Oke, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri, menurut catatan, ada 19 tipe ekosistem. Ini tersebar dari Sumatera sampai Papua. Oke, dari 19 tipe ekosistem ini terbagi menjadi 74 tipe vegetasi. Nah, 19 ekosistem itu contohnya misalnya ekosistem mangrove tadi, ekosistem padang pasir. Ada ya di Indonesia padang pasir? Ada ekosistem tundra. Salju ya enggak? Salju ada ya? Ekosistem salju ada ya? Di atas pegunungan Puncak Jayawijaya, Jayawijaya. Pak. Oke, di Papua. Siapa yang udah pernah ke sana? Belum ada, Oke, Pak.
semua, iya. Jadi itu contoh tipe ekosistem yang ada di Indonesia dengan 74 vegetasi. Vegetasi itu adalah yang mendiami daerah itu. Misalnya mangrove itu ada tanaman mangrove rhizopora misalnya. Ada tanaman mangrove namanya Avicennia. Rhizopora itu yang hidup di ekosistem mangrove namanya vegetasi rhizopora. Tapi kalau Avicennia yang hidup di mangrove itu namanya vegetasi Avicennia. Nah, kira-kira gitu caranya. Oke, kemudian ada pembagian ekosistem. Ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami seperti yang tadi, yang di atas tadi. Itu biasanya alami, terbentuk dengan sendirinya. Tapi kalau ekosistem buatan, contohnya itu adalah kebun misalnya, sawah, kolam, tambak. Nah, nanti kebun ini banyak nih, ada kebun apa tergantung jenis tanamannya, sawah juga ada, kolam, tambak. Jadi ekosistem yang terbentuk secara alami ini contohnya di atas. Kalau yang buatan ini contohnya termasuk ekosistem pekarangan rumah. Kenapa pekarangan rumah pekarangan rumah yang bagaimana yang dinamakan ekosistem? Ingat dengan pengertian ekosistem tadi. Ekosistem itu adalah tempat hidupnya lebih dari satu spesies yang di sesama spesies itu saling berinteraksi. Kalau pekarangan rumah kalian itu yang ada cuma batu, berarti bukan ekosistem namanya. Tapi kalau ada di situ tanaman, kemudian ada semut, ada suhu, air segala macam, maka disebutlah dengan ekosistem. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, berikutnya kita masuk yang kedua. Kalau tadi keanekaragaman ekosistem, kita masuk ke keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis. Oke, keanekaragaman jenis ini terbentuk karena adanya sinergitas atau konsep simbiosis. Simbiosis ini interaksi ya. Dalam satu, ujungnya nanti ke ekosistem. Jadi banyaknya jenis dalam sebuah ekosistem berarti keanekaragamannya tinggi. Ingat ya, keanekaragaman tinggi itu ditunjukkan dengan keanekaragaman jenis yang banyak dalam sebuah ekosistem. Oke. Contoh dari keanekaragaman jenis ini misalnya jenis burung misalnya. Berapa jenis burung yang kalian tahu? Hah? Halo? Banyak lah, Pak. Nah, Banyak, itu Pak. bukti. Ya, itulah contoh dari keanekaragaman jenis. Contoh tadi burung. Iya, Pak. Oke, burung di satu daerah, satu wilayah
bisa jadi tidak dijumpai pada wilayah yang lain. Contoh misalnya di Sumatera Utara ada Beonias misalnya. Iya, Pak. Maka endemiknya itu adalah di Sumatera Utara. 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 Cendrawasih. Cendrawasih itu di Papua. Oke, Papua. ya. Ada orang Papua di sini? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Nah, itu Nggak ada, Pak. ya, itu contoh dari keanekaragaman jenis. Kemudian bagaimana pengelompokannya? Pengelompokan dari keanekaragaman jenis ini bisa kita bagi ke dalam dua, yaitu yang hidup di lautan atau yang hidup di daratan. Oke, nanti kalian cari aja, bayangkan aja, kalau di lautan biasanya ikan ya, maka jenis-jenis ikan di lautan itu namanya keanekaragaman jenis. Di lautan kan banyak ikan ya, ikan tuna, keluarga tuna, ada tongkol, keluarga kembung, keluarga salmon, itu keanekaragaman jenis ikan. Pertanyaannya adalah dari sekian banyak jenis ikan di sana, kenapa nggak terjadi perkawinan misalnya antara ikan tuna dengan ikan salmon gitu ya? Kenapa ikan salmon betina selalu mencari ikan salmon jantan? Kenapa ikan tuna betina dengan ikan tuna jantan? Kenapa nggak terjadi persilangan antar jenis, antar spesies? Misalnya spesies ikan tuna kawin dengan spesies ikan salmon. Kira-kira bentuknya seperti apa gitu ya. Tapi kalau ikan paus kan mamalia ya, bukan ikan ya. Iya, Pak. Kenapa hal itu terjadi? Karena setiap makhluk hidup punya senyawa tertentu yang bisa di apa ya namanya ya, dirasakan oleh pasangan jenisnya. Namanya feromon. Jadi kalau ikan tuna jantan mengeluarkan feromonnya, maka yang menangkap ikan betina. Kira-kira begitu. Nanti kan bisa nih penelitian di Ilkom kan. Modeling misalnya. Di Ilkom penelitian modeling ada ya? Belum Oke, kali, Pak. ini apa kayak oh iya belum nanti ya. Kalau masih mau lanjut ya. Anda tahu mau nyambung lagi Iya, tahun Pak. depan. Atau ada yang lulus ini apa? Yang ikut SBMPTN lagi? Ya kalau ada nggak apa-apa sih. Oke, balik lagi ya ke aneka-ragaman jenis tadi ya. Nah, keanekaragaman jenis yang mendiami sebuah ekosistem tadi terdiri dari banyak spesies. Contohnya ikan-ikanan tadi lah ya, ikan tuna, ikan salmon, kemudian mereka tidak saling kawin mengawini di antara keduanya. Karena ternyata feromon masing-masing makhluk hidup itu ada, dan itu anugerah. Dan selalu jantan dengan betina. Makanya kita heran juga kalau ada yang sekarang itu penyuka sesama jenis. LGBT, Pak. Padahal hewan di lautan saja. Iya, padahal hewan di lautan saja punya feromon masing-masing yang hanya dimiliki oleh satu spesies itu. Iya. Jadi ya, itu konsep keanekaragaman jenis. Jadi kalau pergi ke tukang ikan, ada banyak jenis ikan, oh berarti ini keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis yang bagaimana? Hidupnya di ekosistem lautan. Itu cara membacanya.
Keanekaragaman jenis ini apa? Keanekaragaman jenis ini adalah kumpulan dari spesies satu jenis, satu marga. Jadi kalau urutan taksonomi itu yang paling bawah itu spesies, yang di atas itu genus, di atasnya lagi marga, satu marga atau satu jenis. Satu jenis nih di sini ya, posisinya ya. Ya. Spesiesnya misalnya Cyprinus carpio, ikan mas. Tahu ikan mas ya? Tahu, Pak. Ya, itu nama spesiesnya. Jenisnya apa? Jenis Cyprinidae. Nah, satu keluarga sama ikan-ikan mas. Jadi golongan ikan-ikan mas, ikan bertulang rawan. Bertulang rawan itu contohnya ikan mas, banyak tulang-tulang kecil di dalamnya. Makanya golongan ikan bertulang rawan. Jadi kalau kalian sekarang bertulang lunak gitu ya kan? Oke, itu yang dimaksud dengan keanekaragaman jenis. Kemudian kalau datanya ada, tentu aja kalau di laut ada fauna ya, ada fauna, Iya, Pak. ada flora, ada juga mikroba, ada juga alga. Misalnya kalau pergi ke melihat di YouTube misalnya ada perairan warnanya merah semua, bukan laut merah ya, Ada alganya. berarti itu ada alga merah di situ. Iya, kalau laut merah lain lagi ya. Iya, Pak. Begitu juga yang di daratan, ada fauna, ada flora, ada alga, dan seterusnya. Nanti kalau yang di daratan, kalau yang fauna itu ada vertebrata, ada avertebrata, ada hewan bertulang belakang, ada hewan tidak bertulang belakang. Ya, kalau kita termasuk yang mana? Kalau manusia termasuk yang mana ya? Bertulang belakang, Pak. Ya nggak masuk kemana-mana lah, ini kan hewan. Ya, kita nggak masuk kemana-mana, cuman kebetulan kita punya tulang belakang. Makanya ada sumsum tulang belakang, tempat produksi dari sel darah. Darah apa? Putih. Hah? Darah merah. Darah merah. Warna merah, Pak. Putih. Iya. Ya. Oke ya. Kalian lihat aja misalnya sapi. Sapi. Itu hewan bertulang belakang. Kalau hewan tidak bertulang belakang, contohnya siput. Ya, bekicot misalnya. Hewan-hewan lunak, moluska, itu golongan hewan tidak bertulang belakang. Ya, kalau kita nggak ya. Oke. Oke, yang terakhir. Yang pertama tadi keanekaragaman ekosistem, yang kedua keanekaragaman jenis, yang terakhir adalah keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik. Tahu gen tahu ya? Ada yang pernah dengar istilah gen? Tahu, Pak. Pernah, Pernah dengar, Pak. Oke, gen itulah yang menyandi sifat, perilaku, dan seterusnya. Jadi ada gen tersimpan, ada gen terekspresi. Biasanya ini ke sifat, bisa juga ke penyakit. Ada penyakit keturunan, berarti ada gen yang membawa penyakit itu. Kira-kira gitu contohnya.
Iya, genetik. Jadi kalau gen ini itu sifat bawaan. Tapi kalau karena dia sifat bawaan, bisa terekspresi atau termunculkan atau bisa tidak termunculkan. Misalnya harimau ya, harimau. Harimau itu sejatinya liar. Maka sifat-sifat keliaran itu harus ada di dalam harimau. Walaupun beberapa orang apa namanya ya, memelihara harimau, tapi ujungnya dia mengalami kematian diakibatkan oleh harimau yang dipeliharanya. Pernah dengar ya, pawang meninggal dihantam peliharaannya, harimau, ular dan seterusnya ya, pernah ya? Banyak di YouTube ya. Pernah, Pak. Iya, Pak. Ya, karena sejatinya memang sifat aslinya itu adalah liar. Karena faktor lingkungan, maka si harimau tadi seperti jinak, seperti. Tapi dalam suatu waktu dia akan menunjukkan sifat aslinya. Jadi kalau kalian belum pernah ketemu ya secara langsung dengan kawannya ya. Jadi kalau dia di depan agak malu-malu, jangan-jangan itu sifat karena lingkungan aja. Tapi sifat aslinya malu-maluin misalnya ya kan. Iya, Pak. Iya, iya kan si Sadet. Rupanya bobrok dalamnya, Pak. Iya. Jadi faktor lingkungan itu faktor sangat besar mempengaruhi oleh seseorang. Maka kalau ada istilah ya, kalau kita berkawan dengan penjual parfum, maka kita akan kebagian wanginya gitu kira-kira. Tapi kalau penjual parfumnya pergi, wanginya kita nggak ada lagi gitu kan. Oke, kemudian gen itu merupakan faktor pembawa sifat. Jadi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, jadi manusia, contoh manusia ya. Manusia itu anaknya, gennya itu terdiri perpaduan antara ayah dan ibu menghasilkan anak. Sifat ayah dan sifat ibu diturunkan ke anak. Gen. Gen itu yang muncul itu namanya tadi gen yang terekspresi. Contohnya wajah, rambut, warna kulit. Kemudian ada sifat. Oke, nanti boleh dicek dulu wajahnya, rambutnya, warna kulitnya. Cek dulu sama ayah sama ibunya. Ada nggak mirip sama ayah sama ibunya wajahnya, rambutnya, warna kulitnya, atau sifatnya? Jangan-jangan kalau nggak mirip, dia itu tetangganya gitu ya. Anak itu tukar, Pak. Iya, tertukar di rumah sakit gitu ya. Iya. Kayak judul sinetron ya. Oke, tapi jangan salah. Nah ini, jangan salah nih. Nanti kan misalnya nggak mirip, siap dari kuliah ini, kalian boikot pula ayah sama ibu kalian nanti. Ayah, ibu, itu diwariskan gennya oleh kakek dan nenek kalian. Ya, kakek diwariskan oleh apa di atas kakek? Uyut. Uyut. Ya, Uyut. uyut. Tahu, Bang? Iya. Ya, diwariskan ke kakeknya. Jadi kalian itu kalau tidak mirip ayah dan ibu bisa jadi mirip kakek dan nenek. Atau bisa jadi mirip uyutnya. Satu. Yang kedua bisa jadi
kalian itu mirip pamannya atau omnya yang punya pertalian darah ya. Iya, Pak. Nah, oke. Kemudian sifat juga demikian. Cuman khusus karena sifat, tapi kalau wajah, rambut, warna kulit ini, walaupun sekian banyak ini terus sekarang, apa tuh, skincare tuh, kalau wajah, rambut itu nggak bisa dimanipulasi lah ya. Walaupun pakai kamera apa tuh, B360. Aslinya juga nggak bisa B612. dimanipulasi. Tapi kalau sifat bisa dimanipulasi karena ada faktor pembatas, yaitu faktor lingkungan. Faktor Iya, Pak. lingkungan ini sangat mempengaruhi sifat. Kalau dia faktor lingkungan hidup di dalam lingkungan yang contoh gini ya, Kalau ini kan kalian di rumah masing-masing ya. Kalau misalnya ngekos di Iya, Medan Pak. misalnya, di dalam satu kos itu semuanya belajar. Otomatis kalian akan mengikuti lingkungan yang di situ, belajar. Tapi kalau punya kawan kos yang kerjanya jalan-jalan aja, otomatis kalian akan pasti mengikuti itu. Nggak bisa tiap hari, 2 hari sekali. Itulah yang mengakibatkan sifat itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Walaupun gennya itu, dia itu pendiam. Tapi karena faktor lingkungan, yang pendiam itu tadi tertutupi. Itulah yang dimaksud dengan keanekaragaman gen. Oke, kalau keanekaragaman gen ini udah banyak lah ya. Nanti ada istilah sekarang itu adalah rekayasa genetik. Pernah dengar rekayasa genetik ya? Pernah, Pak. Kalau di Kenapa? Ilkom itu biasanya ada nanti kalau kalian kalau masih di Unimed nanti ada mata kuliah bioinformatika. Nah, bioinformatika ini kalau di Ilkom itu biasanya menyediakan tools. Kalau di biologi memanfaatkan tools. Jadi ada bank data, isinya itu adalah kumpulan gen sedunia makhluk hidup. Ini namanya plasma nutmah. Plasma nutmah itu tumbuhan, kalau tumbuhan dia tumbuhan asli. Jadi contoh semangka. Semangka yang kita makan saat ini bukan semangka yang asli yang ada pada zamannya dulu gitu. Itu sudah berapa kali mengalami perbaikan genetik. Semangka yang sekarang. Bahkan ada semangka yang biji, ada non biji. Nah, maka untuk menghindari misalnya punahnya semangka asli, maka dibuatlah namanya bank gen. Kalau di film-film tuh apa ya, gen dinosaurus ya misalnya kalau hewan. Tapi kalau hewan, kalau ini perbedaan antara tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan, apapun yang kita tanam, mau daunnya, mau akarnya, mau batangnya, yang tumbuh itu nanti satu pohon, satu tanaman, lengkap. Misalnya kita punya batang daun ubi, batangnya kita cucukkan ke tanah, nanti hasil akhirnya adalah satu tanaman singkong, lengkap dengan daun, batang, dan singkongnya. Itu keistimewaan tanaman. Tapi kalau hewan tidak demikian. Kalau kita punya sel kultur kuping misalnya, maka nanti kalau dikulturkan yang ada adalah bentuk kupingnya aja gitu. Nggak bisa utuh jadi satu tikus misalnya. Itu perbedaan antara hewan dengan tumbuhan. Nah, kembali lagi ke benggen tadi. Jadi benggen inilah, disinilah semua gen-gen atau apa ya, bibit
makhluk hidup disimpan untuk nanti suatu saat diperlukan. Jadi makanya keanekaragaman genetik. Oke. Itu tingkatan keanekaragaman. Ada keanekaragaman ekosistem, ada keanekaragaman jenis, dan ada keanekaragaman genetik yang paling kecil. Jadi urutannya yang paling kecil genetik, habis itu jenis, baru ekosistem. Yang terakhir adalah konservasi biodiversitas. Kenapa ini jadi penting? Karena keanekaragaman terancam punah. Maka dilakukanlah usaha namanya konservasi, perlindungan. Konservasi itu bisa dilakukan secara in situ atau ex situ. In situ itu dilakukan pada areal ekosistem tersebut misalnya. Itu namanya suaka marga satwa misalnya. Hutan lindung misalnya. Itu in situ. Tapi kalau ex situ, contohnya adalah kebun binatang, taman hewan. Jadi hewannya, tanamannya, kebun raya Bogor misalnya, itu kan sengaja ditanam. Itu namanya ex situ. Jadi tanaman itu diambil, ditanam pada satu areal tertentu, kemudian dibudidayakan. Itu namanya konservasi ex situ. Tapi kalau konservasi in situ, misalnya hutan lindung, Taman Nasional Gunung Leuser misalnya, itu namanya in situ. Makanya kalau masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser itu banyak izinnya. Namanya SIM, Surat Izin Masuk Taman Nasional. Nggak sembarangan, karena dia dilindungi. Oke, itu usaha konservasi. Kita bagian dari mana itu kembali kepada diri masing-masing. Apakah kita bagian dari perusak biodiversitas atau pelindung dari biodiversitas? Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah pelindung dari biodiversitas. Karena isu sekarang adalah isu biodiversitas. Baik, itu materi yang bisa diberikan untuk sesi terakhir sebelum UTS. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti bisa